Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Ada golongan manusia yang akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Hal ini yang menjadikan manusia berlomba-lomba untuk berbuat amal kebaikan dan rajin beribadah agar menjadi salah satu penghuni surga. Allah Ta'ala juga menginginkan hambanya yang beriman untuk bisa masuk ke dalam surga. Dalam ceramah Ustadz Adi Hidayat, ada beberapa tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan menjadi penghuni surga. Lalu apa sajakah tanda bahwa Allah menginginkan kita untuk masuk ke dalam surga, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Inilah 7 tanda Allah inginkan kamu menjadi ahli surga, versi dari Magenta Islam. Diberi dorongan untuk belajar agama. Jika terbesit di hati kita sebuah keinginan untuk memperdalam ilmu agama, itu salah satu tanda bahwa Allah Ta'ala menginginkan kita masuk ke dalam surganya. Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Ciri pertama, maka Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya. Allah akan berikan dorongan dan dimotivasi agar dia mau belajar tentang urusan agamanya. Ilmu agama sungguhlah sangat penting. Kita akan mengetahui benar atau salah dari mempelajari dan perdalam ilmu agama ini. Selain itu, sahabat beriman, dengan melakukan hal tersebut kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah dari Allah Ta'ala. Hal ini juga disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Seperti kisah seseorang yang pernah membunuh 100 orang, banyak melakukan maksiat dan perbuatan dosa, kemudian dia mempunyai niat untuk berubah dan ditunjukkan ke majelis ilmu untuk belajar. Saat di perjalanan belum sempat datang, lalu maut menjemput. Walau begitu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah ada rasa ingin memperdalam agama, maka segera lakukan, karena hal tersebut merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Sungguh luar biasa, bukan? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Melakukan banyak amal soleh. Di dunia ini, sahabat beriman, adalah tempat untuk para manusia diuji keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Kita akan terus diganggu dan dihasut oleh setan agar terjerumus ke dalam jalan yang salah, sehingga masuklah kita ke dalam api neraka. Namun hal tersebut bisa kita hindari dengan banyak melakukan amal soleh dan perbanyak ibadah. Hal ini akan mendekatkan diri kita kepada surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Dan mengerjakan sesuatu yang halal dan menjauhi hal yang haram, maka kita akan semakin jauh dari api neraka. Hal ini pun disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam dakwahnya. Dia tinggalkan yang haram dan mengerjakan yang baik. Orang seperti ini, kata Allah, sekalipun ia meninggalkan yang menguntungkan dalam urusan dunia, Anda bekerja banyak ribanya. Pindah dengan pekerjaan yang lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan janji-janjinya dan diganti dengan yang lebih baik lagi. Mari kita berbanyak amal soleh dan menjauhi hal haram agar semakin dekat dengan surga Allah Ta'ala. Berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sedang banyak terdengar tentang hijrah. Dalam ajaran Islam, hijrah pun merupakan perpindahan hidup dari hal-hal yang negatif ke hal yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala.
Hal ini sahabat beriman merupakan fase yang sangat penting untuk umat yang ingin memperbaiki dirinya. Jika kita sudah ada rasa ingin berhijrah ke jalan Allah, maka ia telah memberikan tanda bahwa kita diinginkan masuk ke dalam surganya. Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Kalau berhijrah kita betul-betul kuat niatnya, misal Bapak mempunyai pekerjaan di kantor, misalnya ada pekerjaan dengan gaji 10 juta tetapi sholatnya akan terlambat, dengan pekerjaan gaji 1 juta tetapi sholatnya lancar. Jika orang yang belum mempunyai pancaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan kejar gaji 10 juta dengan pikiran yang penting masih bisa sholat. Tetapi orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah, dia akan berhijrah dan diberikan jaminan oleh Allah. Dari dakwah tadi kita pun mengetahui pentingnya hijrah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jaminan yang dimaksud dijelaskan dalam Al-Quran. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Menuntut ilmu karena Allah. Menuntut ilmu di dunia ini sangatlah penting. Hal ini pun disebabkan agar kita tidak menjadi kaum yang tertinggal dan mudah untuk mempercayai segala sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Banyaknya kabar yang tidak benar dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang salah jika tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memahaminya. Jika hati tergerak untuk menambahkan ilmu yang ada dalam diri kita, Allah sedang mengirimkan tanda kepada kita bahwa ada jalan baik yang menuntun kita ke surganya. Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Menuntut ilmu itu, jika kita jalankan dengan baik, kata Rasulullah SAW, ini pertanda kebaikan, dan yang kedua itu baru dunia. Kita lihat akhiratnya. Siapa yang menyiapkan dirinya berangkat dari tempat ia tinggal menuju satu tempat untuk belajar dari satu tuntunan agamanya, sekalipun hanya sedikit saja, maka Allah akan ringankan langkahnya menuju surganya. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya agar menjadi salah satu calon penghuni surga. Tergerak untuk melakukan sedekah. Banyak orang yang memiliki harta yang melimpah, tetapi mereka tidak tergerak hatinya untuk menolong saudaranya yang lebih membutuhkan. Dalam setiap rezeki yang kita dapatkan, sahabat beriman, ada hak dari saudara kita yang lebih membutuhkan. Dengan tergeraknya hati kita untuk melakukan sedekah, maka kita akan semakin dekat dengan surga. Hal ini pun dikarenakan banyaknya dosa yang dihapuskan serta pahala yang akan kita dapatkan jika banyak melakukan sedekah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 609. Lalu masihkah kalian ragu untuk bersedekah sekarang? Dijauhi dari perbuatan zina. Setan akan selalu menggoda umat manusia agar terjerumus ke dalam kesesatan. Hal yang paling sering diserang adalah hawa nafsu manusia yang ada pada diri kita. Jika kita tidak bisa mengendalikan nafsu, maka akan ada banyak perbuatan dosa yang kita lakukan seperti berzina.
Banyak orang yang terjerumus dalam dosa zina karena hasutan setan dan lingkungan sekitarnya. Jika kita dijauhkan perbuatan zina oleh Allah Ta'ala, merupakan tanda bahwa Ia sangat mencintai kita dan ingin menjadikan kita sebagai penghuni surganya. Karena bagi siapa saja hambanya yang mampu menahan hawa nafsu dan menjauhkan perzinahan, maka surga akan menjadi imbalannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan orang yang takut akan saat dia berdiri menghadap Allah untuk perhitungan amal dan menahan dirinya dari hawa nafsu yang rusak, maka tempat tinggalnya adalah surga. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Didekatkan dengan orang soleh. Pergaulan merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua. Tidak sedikit sahabat beriman, orang tersesat ke jalan yang salah karena pergaulan yang dilakukannya. Jika kita bergaul dengan pemabuk, maka akan besar kemungkinannya kita akan memiliki rasa penasaran untuk mencoba hal tersebut dan melakukan dosa. Kebalikannya, jika kita bergaul dengan orang soleh, maka kita akan terbawa untuk selalu melakukan perbuatan baik jika melakukan amalan soleh lainnya. Dalam Islam sendiri, juga dianjurkan untuk kita bergaul dengan orang soleh saja. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surat Hud ayat 113. Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita teman-teman yang soleh, hal tersebut menjadi tanda bahwa kita diinginkan olehnya untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.